Perkenalkan, nama saya Santa Irisuna Mersa dengan NIM 1930 2020 80 30. Di sini saya membuat video mengajar sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Imade Sadiana, MSI. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalian sudah sarapan belum di rumah tadi? Sudah. Oke, karena kalian sudah sarapan, jadi tidak ada alasan lagi ya, sudah fokus dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini boleh diterima dengan baik. Silakan salah satu pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan sosialitas masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lola telah memimpin kita dalam doa. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Lola Cahyani, Hadir, Bu. Nila Isa Anugrahmi, Hadir, Bu. Rendis, Hadir, Bu. Rata Nabela. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang reaksi redoks. Adakah yang ingat di sini pengertian dari reaksi redoks? Saya, Bu. Ya, silakan. Reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan oksigen. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan elektron. Dapat dikatakan bahwa oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat meningkat oksigen. Iya, benar sekali ya jawaban tentang pengertian reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan reaksi redoks. Nah, anak-anak di sini, pernahkah kalian melihat baterai? Tahukah kalian apa yang terdapat di dalam baterai sehingga ia sanggup menghantarkan arus listrik? Pernah, Bu. Menurut saya, baterai bisa menghasilkan listrik karena adanya kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan penghantar arus listrik, seperti kabel, pada dan bola lampu. Arus listrik yang dihasilkan baterai berasal dari reaksi kimia di dalam baterai itu sendiri. Oke, terima kasih ya Mila telah menjawab pertanyaan Ibu. Jawabannya sudah benar, Ibu tambahkan sedikit ya. Baterai memiliki sel elektrokimia yaitu kutub positif yaitu katoda dan kutub negatif yaitu anoda. Arus listrik yang dihasilkan baterai berasal dari reaksi kimia di dalam baterai itu sendiri. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkai eksternal, elektrolit berpindah sebagai ion sehingga baterai akan mengalirkan arus listrik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Tujuannya untuk mengetahui adanya hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik, sehingga terciptanya produk sebagai sumber energi yang merupakan penerapan dari reaksi kimia, khususnya reaksi redoks. Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi susunan sel volta dan prinsip kerja sel volta. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta. Yang ketiga, peserta didik dapat menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu Melin dan Mila, kemudian kelompok yang kedua ada Lola dan Rata. Silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya. Mejanya bisa Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar ya. Coba anak-anak perhatikan. Ibu bagi dulu ya. Nah, di sini Ibu ada dua gambar ya. Untuk gambar yang pertama ini ada baterai. Nah, di sini ada aki. Di sini ada sebuah baterai yang dihubungkan hingga menghasilkan suatu nyala lampu. Kemudian di sini ada HP. HP yang biasa kita sering pakai dan juga di dalam HP itu ada baterainya. Kemudian di sini ada sel bahan bakar.
di sini bisa terlihat ada suatu anoda dan ada katoda. Di sini juga ada contoh-contoh anion dan kationnya. Bisa anak-anak perhatikan dulu. Nah, setelah mengamati gambar tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan sel volta? Bagaimana proses terjadinya sel volta? Bu. Ya, silakan. Kenapa baterai dipakai untuk menghidupkan lampu senter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu akan menjelaskan ya. Sel volta disebut juga dengan sel galvanik. Nah, penamaan keduanya diambil dari nama penemunya, yaitu seorang ilmuwan bernama Alessandro Giuseppe Volta dan Luigi Galvani. Sehingga sel volta atau sel galvanik adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan sebagai sumber listrik. Baterai, aki, dan sel bahan bakar adalah salah satu contoh sel volta yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi dari anoda ke reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian luar. Nah, bisa anak-anak perhatikan pada gambar yang kedua tadi. Ini ada reaksi dari anoda menuju katoda, dan sehingga bisa menghasilkan arus listrik di mana nanti elektron yang dari satu berpindah ke elektron yang lainnya seperti itu. Nah, secara umum sel volta tersusun dari sini ada anoda, kemudian ada katoda. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Nah, rangkaian luar itu yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anoda dengan katoda. Bisa dilihat di sini ada rangkaiannya ya, anak. Di sini nanti ada jalur elektronnya. Kemudian ada jembatan garam, yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Jembatan garam memungkinkan adanya aliran elektron dari setengah sel anode ke setengah sel katode, dan sebaliknya sehingga terbentuk rangkaian listrik tertutup. Nah, di sini ada jembatan garamnya ya, anak. Di sini ada jembatan garam. Di mana di sini ada anoda, di sini ada katoda. Sini ibu ada contoh ya supaya kita melihatnya. Sini ada anoda. Bu ambil contoh, di sini ada Zn 2 positif tambah 2 elektron. Di sini ada katoda. Cu 2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, di sini kita membuat reaksi selnya. Sini kan anak-anak melihat ya, di sini ada 2 elektron, di sini ada 2 elektron. Jadi bisa dihilangkan 2 elektron sehingga bisa dituliskan Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus tambah Cu. Jadi begini ya cara menulis reaksi selnya. Jadi jika ada elektronnya yang sama, itulah dihilangkan. Jadi sisanya ditulis dari anoda dulu baru katoda ya. Zn tambah Cu2 plus, terus di sebelahnya Zn2 plus ditambah Cu. Nah, susunan sel volta di atas dinyatakan dengan notasi singkat atau notasi sel. Yang kita tulis seperti ini ya, notasi sel. Untuk di anodanya Zn garis miring Zn2 plus. Kemudian di katoda
Cu 2 plus garis miring Cu. Jadi seperti ini ya. Nah, NO adalah potensial elektroda dibandingkan dengan elektroda nitrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Potensial sel volta dapat ditentukan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar atau NO reduksi. Nah, biasanya itu ada suatu tabel di mana di situ ada harga NO reduksi dan oksidasinya. Nah, unsur NO akan lebih besar pada reaksi di katoda, sedangkan pada reaksi oksidasi di anoda unsur NO reduksi akan lebih kecil. Nah, rumusnya di sini ada NO sel sama dengan NO di katoda dikurangi NO di anoda. Ini bisa kita pakai untuk menghitung SL-nya. Katoda adalah elektroda yang memiliki NO lebih besar atau biasanya di sini positif. Sedangkan di anoda itu lebih kecil atau negatif. Jika kita ingin menentukan kespontanan reaksi redoks, dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katoda dengan potensial reduksi anoda. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Jadi jika kita berhitung nanti di sininya itu menghasilkan sebuah NO yang positif. Kalau misalnya dia positif berarti dia berlangsung secara spontan. Atau bisa kita buat di sini NO reduksi atau redoks lebih besar dari 0. Nah, untuk deret keaktifan logam atau deret volta, urutan unsur logam pada tabel potensial elektroda standar disebut dengan deret elektrokimia atau deret volta. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur dalam logam. Nah, urutannya itu ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, HCU, Ag, Hg, Pt, dan Au. Di mana reaktivitas unsur semakin berkurang dari kiri ke kanan, sifat reduktor logam semakin berkurang dari kiri ke kanan, kecenderungan logam untuk teroksidasi semakin berkurang dari kiri ke kanan, sifat oksidator logam bertambah dari kiri ke kanan, kecenderungan ion logam untuk reduksi semakin bertambah dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana? Apakah rata dan lola paham apa yang dijelaskan? Paham, Bu. Oke, nah Ibu di sini akan membagikan kalian sebuah LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, kemudian kalian presentasikan di depan ya hasil dari diskusi kalian. Ibu akan memberikan waktu kalian selama 10 menit untuk membaca dan menjawabnya. Nanti akan Ibu panggil ya kelompok mana yang maju. Nah, jadi waktunya telah habis ya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian pada LKPD yang Ibu bagikan. Nah, Ibu ingin kelompok 1 maju terlebih dahulu. Coba kalian presentasikan hasil jawaban LKPD kalian pada bagian prinsip kerja sel volta dan potensial sel. Silakan maju. Selamat pagi semua. Pagi. Saya dan teman saya Mila akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang telah kami diskusikan. Soalnya di sini, jika gas klorin dimasukkan dalam larutan NaBr, akan terjadi reaksi spontan dan terbentuk ion klorin dan larutan bromid. Soalnya yang A, gambarkan diagram sel volta dan berikan keterangan anoda dan katoda
dan aliran elektronnya. Jadi yang A ini jawabannya. Lalu lanjut ke soal B. Tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi serta reaksi sel. Spiralnya habis sekali. Jawaban yang B, setengah reaksi oksidasi dan reduksi anoda 2Br- menghasilkan Br2 ditambah 2 elektron oksidasi. Katoda Cl2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl- reduksi. Reaksi sel 2Br- ditambah Cl2 menghasilkan Br2 ditambah 2 Cl-. Untuk jawaban yang C sudah kami tulis di papan tulis. Ya, untuk jawaban nomor 2 yang A yaitu unsur yang mempunyai enol lebih besar mengalami reaksi reduksi, yaitu Cu, dan unsur yang mempunyai enol lebih kecil mengalami reaksi oksidasi, yaitu Ag. Maka katoda logam Cu, anoda logam Ag. Jawaban B, reaksi pada elektroda anoda Zn menghasilkan Zn2 plus tambah 2 elektron, enol oksida sama dengan plus 0,76 volt. Katoda Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu, enol reduksi sama dengan plus 0,34 volt. Dan yang C silakan. Yang C, harga enol sel anoda Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah 2 elektron, enol oksidasi sama dengan plus 0,76 volt. Katoda Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, enol reduksi sama dengan plus 0,34 volt. Reaksi sel Zn ditambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus ditambah Cu, enol sel sama dengan plus 1,10 volt. Atau menggunakan rumus enol sel sama dengan enol reduksi ditambah enol oksidasi sama dengan 0,34 volt ditambah 0,76 volt sama dengan plus 1,10 volt. Oke, terima kasih ya, jawabannya bisa dulu. Baiklah, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Baik, dari tabel harga enol reduksi diketahui Fe2 plus enol reduksi sama dengan min 0,409 volt, NO3 min enol reduksi sama dengan plus 0,964 volt, dan MnO4 min enol reduksi sama dengan plus 1,512 volt. Agen pereduksi Fe2 plus enol reduksi sama dengan min 0,409 volt, I min E0 reduksi sama dengan min 0,534 volt, dan H2S enol reduksi sama dengan 0,114 volt. Fe2 plus dapat tidak sebagai agen pengoksidasi jika Fe tereduksi, atau sebagai agen pereduksi dalam kasus teroksidasi menjadi Fe3 plus. Yang B, dengan membandingkan harga enol reduksi, maka daya pengoksidasi Fe2 plus lebih kecil, NO3 min lebih kecil, MnO4 min. Daya pereduksi Fe2 plus lebih kecil, I min lebih kecil, H2.
Lanjut yang ganda. Kunci jawaban dan pembahasan. Nomor 1 jawabannya C, nomor 2 jawabannya D, nomor 3 jawabannya B, nomor 4 jawabannya A, dan terakhir nomor 5 jawabannya E. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan duduk. Oke, bagus sekali ya jawaban dari anak-anak tadi. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, berdasarkan penjelasan, terus ada pengamatan gambar dan hasil diskusi kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan Melin. Baik, sel volta yaitu sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Reaksi redoks spontan dapat diubah untuk digunakan sebagai sumber listrik. Baterai, akumulator atau aki, dan sel bahan bakar adalah salah satu contoh sel volta yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi ke katode melalui rangkaian luar. Anoda merupakan elektroda yang terjadi saat reaksi oksidasi. Terjadinya reaksi reduksi elektroda disebut dengan katoda. Elektroda adalah benda yang digunakan sebagai penghantar arus listrik atau konduktor. Tembaga, seng, timah hitam, besi, nikel perak, platinum, emas, rhodium, dan karbon merupakan beberapa contoh elektroda yang umum digunakan. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektroda standar disebut juga deret elektrokimia atau deret volta. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Urutan deret volta itu yaitu Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pl, dan Au. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katode atau reaksi reduksi dengan potensial reduksi anode atau reaksi oksidasi. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produksi bila potensial reaksinya bernilai positif. Redoks spontan yaitu N0 redoks lebih besar dari 0. Untuk menghitung potensial sel menggunakan rumus N0 sel sama dengan N0 katode kurang N0 anode. Bagus sekali ya kesimpulan dari teman kalian Meli tadi. Nah, baiklah, untuk menambah pemahaman kalian pada materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan latihan soal pada buku paket halaman 56. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita tutup dengan doa. Silakan Rata pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baiklah anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.